Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel kami, channel Pemuda Muslim Berpikir Cerdas dan Cemerlang. Baik teman-teman, seperti biasa kali ini kita akan membahas atau membedah lagi sebuah buletin fenomenal, buletin yang kafah ya, kesayangan kita, buletin kesayangan kita. Dan apa semboyannya? Buletin kafah menyajikan informasi aktual dan mencerahkan. Baik Mas Janva, kita kedatangan teman dari mana ini Mas? Kita sapa dahulu. Kita sapa dulu. Ya. Dari Jatinal. Namanya siapa ini Mas? Namanya Arif. Mas Arif. Mas Arif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Volumenya agak diperbesar Mas ya nanti. Enggak, maksudnya suaranya sampai nanti. Enggak apa-apa ya. Baik ya, ini kita nanti mungkin sering ya bertiga ya untuk menyajikan buletin kafah ini ya. Seperti biasa nanti kita akan baca buletin kafah, kemudian kita komentari dikit-dikit gitu ya. Dan apa temanya kali ini? Tema kali ini adalah tugas mulia ulama menjaga warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelihatannya bagus Mas. Iya. Karena akan ini betul-betul memberikan ini ya seperti semacam untuk ulama gitu ya, informasi yang sangat penting gitu. Dan ini kemarin juga sempat ini ya, ada agenda 1 abad gitu ya. Ada sebuah agenda 1 abad peringatan di Sidoarjo ulama juga ya. Dan apakah ini ada keterkaitannya? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Mari kita sama-sama kita langsung baca saja ya. Membedahnya. Oke. Buletin dakwah kafah edisi 281. Tugas mulia ulama adalah menjaga warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 1 abad sudah khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan Islam dihancurkan, bahkan dihapus dari peta dunia. 1 abad pula khilafah sebagai ajaran Islam terus berusaha dihapus dari benak kaum muslimin. Khilafah resmi dibubarkan oleh Mustafa Kamal Atatürk, seorang Yahudi keturunan Dunamah, tanggal 3 Maret 1924 atau bertepatan tanggal 27 Rejab 1342. Persis 1 abad lalu, pembubaran khilafah yakni khilafah Utsmaniyah oleh Mustafa Kamal didukung penuh oleh Inggris sebagai negara penjajah garda terdepan saat itu. Bahkan Inggrislah sutradara di balik pembubaran khilafah. Pasalnya, penghapusan sistem khilafah merupakan salah satu syarat diajukan Inggris agar kekuasaan Mustafa Kamal Atatürk atas negara Turki diakui ya. Syarat lainnya antara lain Mustafa Kamal harus segera memproklamirkan Turki sebagai negara sekuler. Ini dalam buku Mahmud Syakir ya, Tarikh al-Islam halaman 233. Nah, ini tercatat dalam sejarah. Ini ternyata 1 abad kita tidak mempunyai seorang khalifah gitu ya. Mungkin ada teman-teman di sana bertanya, khalifah itu apa ya? Khalifah gitu ya. Kalau kita mungkin ingatnya Khulafaur Rasyidin ya. Teman-teman di sana mungkin paling enggak ingat Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin itu Mas? 4 sahabat Rasul. 4 sahabat Rasul. Sohor. Siapa namanya? Bakar. Sarif. Terus? Bakar. Umar bin Khattab. Iya. Utsman bin Affan. Dan Imam Ali bin Abi Thalib. Tetapi setelah itu ada yang ingin tahu tak? Muawiyah. Setelah Muawiyah? Yazid. Setelah Yazid? Nggak ingat ya. Jadi memang pada masa itu memang setelah Rasulullah ada Khulafaur Rasyidin, yaitu yang menggantikan Rasulullah untuk memimpin kaum muslimin. Nah, ini alhamdulillah dapat rezeki dari ownernya kedai Matoa. Oke, monggo Mas. Silakan Mas. Ambil. Menikmati sambil kita baca buletin kafah. Baik, saya lanjutkan ya.
Beberapa bulan setelah penghapusan sistem khilafah pada tanggal 24 Juli 1924, kemerdekaan negara Turki sekuler secara resmi diakui dengan penandatangan Traktat Lausanne. Ternyata pengakuan terhadap kemerdekaan Turki ini ditentang oleh sekutu-sekutu Inggris. Namun untuk meyakinkan para sekutunya, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Inggris saat itu, George Curzon, berkomentar, inti permasalahannya adalah bahwa Turki telah dihancurkan dan tidak akan bangkit kembali. Pasalnya kita telah menghancurkan kekuatan spiritualnya, yaitu khilafah dan Islam. Dalam buku The Middle East, ya, volume 30, part 4, halaman 39. Oh, ternyata memang pada masa itu khilafah itu benar-benar dihancurkan dan ini ya diganti menjadi Turki yang sekuler saat ini ya, saat ini. Nah, ada upaya ya. Yang itu dulu itu kalau tidak salah itu saat pergantian dari kekhilafahan ke Turki yang sekuler ya. Itu adzan yang aslinya bahasa Arab diganti bahasa Turki gitu Mas. Tetapi nggak lama ya Mas ya. Kurang tahu juga ya. Kayaknya lumayan ini ya. Lumayan, bahkan ada ini kan sejarahnya itu ada seorang muadzin yang nekat mengumandangkan bahasa Arab, asli Arab, kemudian ditangkap itu ya. Nah, kalau di Indonesia itu ya apa Mas? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditangkap. Diganti maksudnya bahasanya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Gitu ya. Aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu secara ini ruh dari azan hilang ya. Jadi hilang. Jadi nggak lagi khas seorang Muslim gitu ya. Dan ada juga katanya itu yang kita baca ya pada saat itu. Jilbab itu juga dilarang gitu ya, sampai seperti itu pada masa pergantian dari Turki itu Turki Islami kemudian menjadi sekuler gitu, sampai seperti itu ya. Ini yang menurut kita sangat prihatin ya dengan kondisi pada saat itu juga, dan sampai sekarang pun kita mengetahui negeri kaum muslimin juga terpuruk ya tanpa adanya pemimpin. Berikutnya subjudul 1 abad wacana menolak khilafah. Ini sudah 1 abad 100 tahun. Setahun sejak khilafah dibubarkan, seorang ulama Al-Azhar, Ali Abdur Razik ya, menulis sebuah buku yang sangat kontroversial pada masanya. Pasalnya di dalam buku tersebut Ali Abdur Razik dengan berani menolak kewajiban menegakkan khilafah yang telah disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah Aswaja ya. Bahkan dia menolak khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam. Buku yang dimaksud berjudul Al-Islam wa Usul Al-Hukm yang terbit di Kairo, Mesir tahun 1925. Wah, ternyata setelah dibubarkan itu langsung ya ada pada masa tertentu itu langsung ada ulama yang memang membuat ini ya ibaratnya itu setelah dibunuh diinjak-injak enggak dikubur jangan sampai bangkit lagi gitu. Langsung dikasih menahan dikasih satu kitab di mana kitab itu menyebutkan menolak khilafah gitu ya. Ternyata ada ya waktu saat itu. Dikasih apa ya ulamanya waktu itu. Kurang tahu Mas. Banyak hal ya. Iya. Komut enggak? Komut itu apa? Komisaris. Komisaris. Pada saat itu belum ada komisaris gitu. Komisaris. Bisa jadi ini apa? Biasanya kan ujiannya manusia itu kan harta, tahta, dan wanita. Bukan waria Mas. Iya. Tahta. Zaman sekarang tambah Toyota. Seperti itu ya. Alphard. Nah mungkin seperti itu ya. Mungkin bisa kalau nggak uang berapa juta dolar gitu ya, atau kalau dikasih kedudukan sebagai di mana komisaris tadi.
Kalau nggak komisaris ya tadi parfum terakhir parfum wanita ya. Nah, itu selimut yang bisa bergerak Mas. Kalau tidak fulus yang bisa diulus. Iya. Itu ya termasuk ujian bagi manusia, termasuk para ulama ya. Insya Allah mudah-mudahan ulama kita tidak seperti itu. Amin ya. Kita lanjut ya. Karena sikapnya yang menolak khilafah Ali Abdul Razik disidang oleh Majelis Ulama Besar Al-Azhar di bawah pimpinan Al-Azhar saat itu, yakni Syekh Muhammad Abu Al-Fadl dengan 24 anggota ulama Korps Ulama Al-Azhar. Para ulama itu secara ijtima' konsensus telah memecat Ali Abdul Razik dan Korps Ulama Al-Azhar. Ali Abdul Razik juga dipecat dari semua jabatan yang dia pegang di Al-Azhar. Ya, ini penolakan terhadap khilafah itu ternyata dimulai dan hukumannya dicabut ya, gelar sebagai guru ya di sana ya di Al-Azhar ya. Karena mungkin menyalahi ini ya syariat ya. Karena faktanya kan khilafah itu kan sudah ditulis oleh ulama-ulama fikih kan ya. Ada kitabnya sendiri ya. Bahkan ada babnya sendiri ya di dalam fikih itu. Kemudian tiba-tiba ada orang yang menolak gitu ya, menyampaikan itu tidak. Jadi saya rasa ini benar ya, mungkin ya pada masa itu dipecat ya dari guru besar Al-Azhar. Kita lanjut ya. Keputusan Korps Ulama Al-Azhar tersebut seolah ingin menegaskan bahwa Ali Abdul Razik tidak layak lagi menyandang status ulama, apalagi ulama Al-Azhar, karena telah menolak khilafah. Inilah keputusan yang benar. Boleh dikatakan sejak Ali Abdul Razik lah wacana penolakan khilafah dimulai. Sayangnya sejak itu wacana penolakan khilafah terus digaungkan di dunia Islam. Hari ini pun setelah 1 abad lewat justru makin banyak ulama termasuk yang mengklaim aswaja yang malah mengikuti jejak Ali Abdul Razik. Sosok yang telah dipecat sebagai ulama tidak lama setelah penerbitan bukunya yang menolak khilafah. Ini prihatinkan ya, ada ulama yang terus terang ya bahkan menulis kitab untuk menolak khilafah ya. Dan mungkin buku ini yang nanti akan dijadikan ya rujukan ya. Ini ngeri ya. Itu termasuk apa ya, dosa yang yang terus menerus itu ya. Apalagi padahal banyak kabar gembira tentang nanti berdirinya khilafah gitu ya. Bahkan termasuk Imam Mahdi itu kan pada masa itu ya kan. Kemudian saat melawan Dajjal seperti itu ya. Itu kan seperti itu Mas ya. Iya. Banyak hal. Mungkin ada yang perlu sampaikan ya, Mas Yanfa, Mas Arif. Masih belum ya. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut. Iya. Khilafah warisan Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kalian wajib berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk, dan gigitlah ia oleh kalian dengan gigi geraham. Hadis riwayat Abu Dawud. Sunnah khulafaur rasyidin yang paling menonjol tentu saja adalah khilafah ar-rasyidah ala minhaj nubuwah. Khilafah ini merupakan kelanjutan dari daulah Islam, negara Islam yang didirikan oleh Rasulullah SAW sejak pertama kali beliau hijrah ke Madinah. Dengan demikian, daulah Islam atau khilafah Islam merupakan satu-satunya sistem pemerintahan Islam yang diwariskan oleh Rasulullah SAW yang wajib dipegang teguh oleh seluruh umat Islam. Jadi sebelum meninggal Rasulullah pernah menyampaikan kelak umatnya harus wajib ya berpegang teguh pada sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Ada yang mengatakan tidak ada itu penyebutan khilafah. Padahal di sini ada jelas khulafa ya. Dalam bahasa Arabnya juga khulafa, jadi jamak dari khalifah, para khalifah. Nah ya, lagi terawih. Oh iya, pas terawih ya. Pasti terawih itu biasanya menyebut 4 khalifah. disebut 4 khalifah.
Kalau ada yang mengatakan tidak ada khilafah ya, terawihnya gimana? Baik ya, kita lanjut ya. Wajar jika setelah era Khulafaur Rasyidin berakhir, kaum muslim secara terus-menerus melanjutkan kepemimpinan khilafah. Berakhirnya khilafah di era Khulafaur Rasyidin segera dilanjutkan oleh khilafah era Umayyah, kemudian era Abbasiyah, dan yang terakhir era Utsmaniyah. Sayangnya di era Utsmaniyah inilah khilafah dibubarkan oleh musuh-musuh Islam setelah tidak kurang 14 abad menjadi institusi penjaga Islam serta pelindung dan pengayom kaum muslim sedunia. Padahal pada era khilafah pula kaum muslim mencatat puncak kejayaannya dan masa keemasan peradabannya. Hal ini telah banyak diakui bahkan oleh para ahli barat yang jujur. Salah satunya Will Durant ya. Ia berkata para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang membutuhkan serta memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomenal seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas hingga berbagai ilmu, sastra, falsafah, dan seni mengalami kejayaan luar biasa yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama 5 abad. Will Durant dalam bukunya The Story of Civilization. Wah, ini orang Barat yang jujur pasti ini ya mengerti bagaimana sejarah khilafah ya. Ternyata selama 14 abad itu ada 5 abad di Asia Barat. 5 abad di Asia Barat itu menjadikan ilmu pengetahuan itu menyebar seluruh penjuru dunia. Ada banyak sebenarnya sejarawan-sejarawan yang mengakui keberadaan khilafah itu ya. Ya nggak bisa dipungkiri keberadaannya. Adanya itu nggak bisa dihapus ya. Karena fakta sejarahnya ada. Dan berlangsung sekian lama. Dan berlangsung lebih lama. Kalau katanya Ahmad Dhani itu kan sejarah dunia ya. Peradaban dunia itu tidak ada yang bisa menyamai lamanya dan panjangnya peradaban Islam. Karena 14 abad. Ya, kayak Romawi itu berapa abad gitu kan ya. Kemudian siapa lagi? Persia itu juga berapa abad. Kemudian sebelum Romawi itu Makedonia ya. Macedonia itu ya. Itu juga berapa abad. Kemudian sebelumnya lagi apa lagi? Saya kadang itu mengira Macedonia itu Romawi. Ternyata bukan. Itu bukan. Kemudian Mesir mungkin lama tapi wilayahnya ya enggak terlalu berkembang ya. Kalau di sini disebutkan selain lama juga luasnya wilayah. Lama dan luas. Nah, kita lanjut ya. Cukuplah pernyataan Will Durant ini sebagai bantahan terhadap mereka yang menuding khilafah sebagai ancaman bagi dunia ya. Padahal menurut Will Durant ini para khalifah itu menjaga manusia ya. Menjaga manusia yang sangat luar biasa tadi ya. Wow, dapat lagi nih. Apalagi nih yang keluar ini. Awan. Apa mantap ini. Sering-sering gini ya. Kita bikin konten sama makan-makan deh. Oke, kita lanjut ya. Khilafah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ini ada yang pernah mengatakan bahwa khilafah itu bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Apakah benar? Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah aswaja sesungguhnya telah menegaskan bahwa mendirikan khilafah atau mengangkat khalifah untuk seluruh kaum muslim sedunia adalah wajib. Ini para ulama aswaja ya. Kewajiban ini merupakan ijma' sahabat, bahkan telah menjadi ijma' mayoritas ulama. Imam An-Nawawi, salah seorang ulama aswaja sekaligus ulama mu'tabar mazhab Syafi'i, di dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim menegaskan
Para ulama telah berijma bahwa wajib atas kaum muslim mengangkat seorang khalifah. Kewajiban ini didasarkan pada ketentuan syariah, bukan didasarkan pada ketentuan akal. Adapun yang diriwayatkan dari Al-Asyam bahwa mengangkat khalifah tidak wajib, juga dari yang selain dia bahwa mengangkat khalifah wajib berdasarkan akal, bukan berdasarkan syariah, maka pendapat keduanya adalah batil. Nah, ini dalam An-Nawawi, Syarh An-Nawawi ala Muslim ya, halaman 291. Pernyataan Imam An-Nawawi ini sekaligus merupakan pendapat asli ulama aswaja tentang khilafah. Justru yang menolak kewajiban khilafah adalah Al-Asyam dari kalangan Mu'tazilah. Disebut Al-Asyam sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi karena dia tuli terhadap syariah. Lihat Al-Qurtubi Al-Jama'i li Al-Ahkam Al-Quran halaman 264. Alhasil, mereka yang menolak kewajiban khilafah jelas menyalahi ajaran ulama aswajah. Mereka justru mengikuti pendapat Al-Asyam yang tuli terhadap syariah. Ternyata ulama aswajah itu mewajibkan mengangkat seorang khalifah. Karena itu memang ini juga seharusnya tidak boleh terjadi ya perbedaan pendapat ya di antara ulama aswajah ya, mungkin ya, karena dari mazhab Syafi'i ya yang paling muktabar ya itu menyatakan wajib. Kita lanjut. Ada yang perlu disampaikan? Wajib dulu. Wajib. Ada yang disampaikan Mas Arif? Nah, kita lanjut lagi ya. Tugas mulia ulama ya. Allah berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 28, sungguh yang paling takut kepada Allah di antara para hambanya adalah para ulama. Ayat ke-28 ya. Nabi SAW juga bersabda, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jelas Allah SWT dan Rasulnya telah memuliakan para ulama yang bertakwa, yang hanya takut kepadanya. Mereka inilah yang senantiasa berani menyatakan kebenaran dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Khilafat jelas ajaran Islam. Khilafah bahkan merupakan bagian dari syariat Islam yang agung. Kewajiban menegakkan khilafah pun telah disepakati oleh para ulama sejak dulu. Karena itu, para ulama saat ini harus menyuarakan khilafah dengan benar, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dulu. Bukan menjadi penyambung lidah para penolak khilafah, apalagi di barisan mereka berdiri gembong kaum kafir penjajah, baik dulu seperti George Curzon maupun kini seperti George Bush, Tony Blair dan para pemimpin kafir barat penjajah lainnya yang memang membenci khilafah. Ingatlah, tugas ulama adalah menjelaskan ajaran Islam termasuk khilafah apa adanya kepada umat manusia. Allah SWT berfirman yang artinya surat Al-Imran ya, ayat 187, hendaklah kalian menjelaskan isi kitab itu kepada umat manusia dan tidak kalian sembunyikan. Sesungguhnya menegakkan khilafah di muka bumi merupakan kewajiban yang paling agung. Dasarnya selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma' sahabat. Imam Al-Haythami menyatakan bahwa para sahabat menjadikan pemilihan dan pengangkatan khalifah sebagai kewajiban paling penting. Buktinya, mereka menyibukkan diri dengan pemilihan dan pengangkatan khalifah tersebut seraya menunda sementara pemakaman Rasulullah SAW. Al-Haythami As-Sawa'iq Al-Muhriqah halaman 55. Khotimah atau kesimpulan ya. Alhasil yang semestinya dilakukan oleh para ulama saat ini bukan saja menyuarakan kewajiban penegakan khilafah, harusnya mereka pun turut berjuang untuk menegakkan kembali khilafah. Ini jelas selaras dengan ajaran para ulama aswaja seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Haythami, Imam Qurtubi, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Mawardi, Imam Al-Romli dan lain-lain. Bahkan Imam Asy-Syaitibi, seorang ulama besar yang pendapatnya tentang muqassis asy-syariah sering dijadikan dasar untuk menolak khilafah, memandang khilafah sebagai fardhu kifayah. Asy-Syaitibi Al-Muwafaqat ya, ayat halaman 127. Saja menyatakan fardhu kifayah. Ya. Menurut Syekh Muhammad Abdul Karim Hasan
Maqasid asy-syariah ini justru hanya akan terwujud di dalam sistem khilafah, bukan dalam sistem pemerintahan demokrasi sekuler apapun yang lain, meski di bawah payung piagam PBB sekalipun yang notabene bukan syariah karena tidak diistinbat dari Quran dan Sunnah. Wa'alam. Ya, ternyata versus piagam Madinah. Ternyata ada kaitannya ya. Iya. Monggo diminum dulu. Oh. Saya tak minum dulu ya. Nah, gimana Mas Arif dan Mas Yanfa? Iya. Buletin pada edisi ini, edisi terbaru ya. Iya. 281. Dari pembahasan yang sudah dipaparkan tadi, memang benarlah bahwa ulama itu memang selama ini dalam kurun waktu 1 abad ini apa begitu kan kiprahnya untuk Islam ini memang betul-betul ya itu tadi lah, memang betul-betul kerusakan sistemnya parah ya begitu. Iya. Luar biasa. Jadi ulama itu banyak yang tidak mengetahui atau mungkin menyembunyikan bahkan ya kewajiban penegakan khilafah itu. Iya. Nah, sorry. Banyak hal ya sebenarnya ya. Mungkin ini ya mungkin yang jadi pertanyaan kita semua ya, termasuk juga saya, mungkin Mas Arif kan juga, bagaimana yang mungkin dijadikan dasar mengapa khilafah tidak perlu ditegakkan kan, yang itu ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum itu kan ya. Ati Allah dan Rasulnya serta para pemimpin di antara kalian. Ya siapapun pemimpin itu taati gitu kan itu. Padahal kan maksudnya kan begitu ya Mas ya. Iya. Ya emang banyak ini ya perbedaan di situ ya, bahkan sama-sama menggunakan kata dalil itu juga tafsirnya juga beda ya. Bagi mereka itu adalah pemimpin, terserah pemimpinnya siapa gitu ya. Pemimpin. Tapi kalau yang masyhur itu ya kembali lagi ke tafsir tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsirnya yang tadi disampaikan ya, kemudian dalam kitab-kitab para ulama yang lain itu kan memang tafsir untuk pemimpin itu kan pemimpin dari mana kan gitu. Pemimpin kalian itu siapa ya, kembali lagi ke ya ayyuhalladzina amanu pemimpin orang beriman. Dan kedudukan taat pada pemimpin itu kan beda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ya. Nah itu ya. Kalau pemimpinnya ahli maksiat ya nggak boleh ditaati mungkin ya. Nah, karena kan berbeda statusnya. Apalagi pemimpinnya suka berbohong, janji tak ditepati ya. Ya mungkin juga berbeda ya. Semoga pemimpin di antara kalian yang apa? Ya yang taat pada Allah dan Rasulnya gitu. Kalau sekarang mungkin pemimpinnya dipilih dari orang-orang yang suka nipu, orang-orang yang suka korupsi ya, akhirnya ya gimana itu? Iya. Yang perlu demikian juga nih. Ya seperti itu. Dan yang menolak khilafah juga ya. Ya apakah perlu ditaati kan juga itu jadi PR bagi kita ya. Harus teliti ya dalam memahami agama juga ya. Ya kemudian ini juga mungkin ada pertanyaan, apa bisa khilafah itu tegak gitu kan dengan kondisi saat ini gitu. Kemudian juga pertanyaan, apakah bisa? Bisa. Apakah bisa? Ini ada 2 pendekatan mungkin ya. Pendekatannya itu yang pertama iman dan pendekatan rasional ya. Pendekatan imannya bisa nggak khilafah itu tegak? Bisa, karena ya pasti bisa. Karena Allah dan Rasulnya sudah menjadikan itu. Makanya itu secara pendekatan iman itu kan pasti bisa, karena tegaknya khilafah lagi itu termasuk bagian dari kondisi akhir zaman, dimana kita itu meyakini hari kiamat itu ya pasti kan. Sama seperti terbitnya fajar. Karena itu kalau seperti tadi disampaikan ya, ada bisyarah Rasul
khilafah itu ataupun khilafah alamin nubuwah itu akan kembali ke khilafah mengikuti metode kenabian ya, itu adalah bisyarah, itu adalah kabar gembira dari Allah dan Rasulnya ya. Dan kemudian adanya banyak dalil ya, adanya Imam Mahdi yang itu diangkat di baiat ya, kemudian terjadinya perang dengan Dajjal ya, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam ya, itu semuanya adalah peristiwa akhir zaman yang itu semuanya pasti akan wujud, pasti akan terjadi peristiwa tersebut. Nah, tapi kalau ini kan pendekatan apakah iman. Bisa terwujud, nah, iman gitu pasti. Kalau pendekatan rasionalnya bisa nggak? Ya bisa. Di kala kondisi kaum muslimin itu terpuruk jauh ya, maka menjadi rasional manusia itu akan mencari satu kondisi yang tepat ya, sesuai dengan fitrahnya. Sama seperti kita dijajah Belanda selama 300 tahun ya. Mungkin orang yang hidup pada abad 200 ya. Jadi atau pada saat 300 tahun itu kan, nah 299 belum merdeka pada saat itu, mungkin berpikirnya kalau pesimis ya, wah kayaknya Indonesia ini nggak merdeka ini. Gitu ya. Tapi pada masa itu kan ada para pejuang itu ya, para pejuang itu yang memang mereka yakin bahwa Indonesia itu pasti merdeka. Dimana secara rasional maka para pejuang itu ya mengkondisikan bagaimana supaya Indonesia itu bisa merdeka bebas dari penjajahan. Ya, sama saat ini mungkin masih banyak sekali ya para pejuang-pejuang yang itu mewarisi perjuangan Allah dan perjuangan Rasulullah ya, seperti ini tadi ya di buletin ini, ternyata para ulama yang hanif itu juga mereka berjuang ya. Di sini disebutkan selain menyampaikan tentang wajibnya khilafah, mereka ternyata juga berjuang untuk menegakkan khilafah. Dan ini mungkin secara rasional ya ada kemungkinan besar. Bahkan ada informasi ya kemarin dari NIC itu ya. NIC yang Badan Intelijen. Badan Intelijennya negara adidaya itu loh. Iya. Menyebutkan tahun berapa, Mas? 2025 itu ada kemungkinan khilafah tegak. Dan mereka nggak mungkin bisa membendungnya lagi. Maksudnya gini, nggak mungkin murung-murung jebul. Pasti melalui proses. Pasti melalui proses pengamatan yang secara intensif sampai membentuk satu kesimpulan. Dan intelijen kan gitu loh. Iya. Membuat satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu akhirnya dilaporkan dan direkomendasikan ke atasan bahwa khilafah itu akan tegak tahun 2025, dan bagaimana rekomendasi mereka adalah dengan cara menghambat ya. Nggak bisa menghalangi, itu nggak bisa, hanya menghambat, tidak bisa menghentikan itu ya mungkin ya. Ya berarti ini kita sebagai muslim ya, selain beriman ya meyakini akan tegaknya ya, bisa jadi kita harus berjuang ikut ya, turut juga. Meskipun ikutnya nggak besar-besar amat, Mas. Yang penting kalau saya pernah disampaikan motif saya pertama, paling tidak kita sudah menyumbang satu batu bata peradaban Islam, seperti itu. Iya. Dari bangunan peradaban itu nyumbang satu aja batu batanya gitu. Betul. Kita kan bukan kiai atau ulama yang kayak ini tadi ya, sampai menulis banyak yang menulis kitab, mendirikan pondok pesantren gitu ya. Kita belum pada taraf itu ya. Kita hanyalah civilization rakyat biasa. Tapi setidaknya kita mengambil satu andil, peranan. Setidaknya bata kecil yang ditaruh itu ya. Iya. Karena nanti kan pahalanya besar ya itu ya. Pahalanya besar. Kok bisa?
Ya, karena nanti setiap saat khalifah itu sudah dibaiat ya, Islam itu kembali jaya, maka setiap kebaikan yang diputuskan oleh khalifah itu nanti kita akan mendapatkan pahalanya gitu ya. Alhamdulillah. Meskipun kita mungkin waktu ada acara pengajian kita cuma nata sandal gitu ya. Atau ini Atau ngasih menata parkiran. nata parkiran Jadi juru parkir. Juru parkir. Nah itu ya, yang penting jangan sampai menolak atau menghambat ya. Itu bahaya. Itu bahaya. Alhamdulillah. Karena itu sama dengan apa, menghalangi terbitnya fajar ya. Muspro itu kalau orang Jawa Timur. Sia-sia ya. Karena wong NIC saja orang yang apa, yang memusuhi Islam memusuhi saja itu meyakini bahwa itu tidak bisa dibendung kan gitu. Hanya menghambat gitu ya. Apalagi jangan sampai kita menjadi kubu yang menghambat ya, atau menghina, mencelah, padahal ini fikih ya, termasuk syariat ya. Naudzubillah min dzalik ya. Ya, mungkin ada yang perlu disampaikan Mas Yansa sama Mas Arif. Kalau dari saya mungkin itu tadi sih Mas. Kalau ulil amri tadi. Mungkin dari ya, kawan kita. Mas Arif. Enggak Mas Arif. Gitu. Nggak ada pesan terakhir. Pesan terakhir nggak ada ya, kita banyak pesan Mas. Kita nggak mau kemana-mana ya. Kita apa namanya, pesan terakhir kita ya sampai ajal menjemput kita harus berjuang ya gitu ya. Tetap istiqomah di jalan. Istiqomah dalam kebenaran ya, insya Allah gitu. Dan selalu mengikuti para ulama yang hanif ya, ulama yang tidak mudah tersilaukan dengan dunia, uang 1M 2M atau tanah 30 hektar. Itu kita tidak, atau tidak dari dunia, parfum wanita. Itu ya, mudah-mudahan ulama-ulama kita senantiasa dijaga oleh Allah dan mereka senantiasa menjadi orang yang memberi pencerahan kepada umat Islam saat ini, menjadi pewaris para nabi tadi, para nabi yang sesungguhnya ya, yang benar-benar betulan. Baik, mungkin seperti ini ya yang bisa kita bahas ya, terutama untuk bedah Buletin Kafah edisi 281 ya. Mudah-mudahan kita besok senantiasa bisa kembali lagi ya untuk menyampaikan Kafah edisi berikutnya 282, dan insya Allah dengan pembahasan yang mudah-mudahan membuat kita semakin terbuka pikiran kita ya tentang kebenaran Islam. Nah, cukup sekian dari kami, saya Yanto dan saya Yanfa, saya Arif. Kami dari Pemuda Muslim berpikir cerdas dan cemerlang. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum.